Setelah resmi bermanuver bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan dan ditunjuk sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Sandiaga Uno semakin optimistis dalam kontestasi pemilu 2024. Namanya pun kian populer, digadang-gadang menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Memiliki hobi yang sama, apakah politik lari Sandiaga mampu mengantarkannya maju sebagai bacawa pres dan bagaimana cara Sandiaga untuk memenangkan pemilu 2024? Seringkali ya Pak untuk terjun ke lapangan melihat langsung apa aja yang dikeluhkan oleh warga. Ya, ini yang saya pelajari selama saya di pelayanan publik melalui kegiatan politik. Kita harus ada di tengah-tengah masyarakat. Dan sebetulnya yang paling mencontohkan itu ya Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi itu kan selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Itu yang jadi inspirasi kita. Dan kita harus mendengar apa yang disampaikan aspirasi masyarakat dan kita harus memberikan solusinya. Tadi kan solusinya sembako murah, jadi nilainya 75.000 ditebus hanya dengan 15.000 sehingga mereka ada partisipasinya juga. Pak, tadi kita ngomong-ngomong lari ya Pak ya, kalau lari tuh saya mengingatkan dengan sosok capres Pak Ganjar Pranowo. Ini gimana Pak, ini hobinya sama, kemudian seringkali kerja sama bareng ya Pak, secara kan untuk memberikan masukan kepala daerah dan juga sebagai Menteri Pariwisata. Nah, sejauh mana nih Pak chemistry dengan Pak Ganjar? Kalau Pak Ganjar sama-sama kita penggemar olahraga dan pariwisata, jadi sports tourism. Dan kita berkali-kali berkegiatan bareng, lari, sepeda, dan Mbak Atikoh juga pelari yang sangat hebat. Jadi di kalangan komunitas runner itu menjadi legenda mereka. Saya melihat di sektor pariwisata itu perlu kolaborasi, ekonomi itu perlu sebuah inovasi, dan chemistry kita itu bisa kita bangun, bisa kita tingkatkan kalau kita punya kesesuaian. Nah, tapi tentunya dalam sebuah kontestasi demokrasi kan pimpinan partai politik yang akan menentukan. Kita sambil lari jalan-jalan kecil kali ya Pak ya, lihat yang situ ya Pak. Boleh, silakan. Sehat selalu. Terima kasih. Pak, ngomong-ngomong soal lari, sering ini nggak sih Pak, pernah lari bareng sama Pak Ganjar? Kalau biasa sama nih Pak? Oh pernah, kita pernah olahraga bareng di Borobudur karena destinasi wisata yang paling kita lagi kembangkan dari 5 destinasi super prioritas itu adalah Borobudur. Siapa yang menang nih Pak kalau lari? Kalau lari ya tuan rumah harusnya selalu di depan. Berarti suka lari emang dari dulu ya Pak, hobi sama, chemistry sama. Lalu Pak sejauh ini? Waalaikumsalam, terima kasih. Ya. Pak sejauh ini sedekat apa komunikasi dengan Pak Ganjar? Komunikasinya saya sama beliau sih cukup rutin. Dan karena itu dalam lingkup pekerjaan, beliau sebagai gubernur, saya tugas sebagai menteri. Namun dalam pembicaraan politik hampir tidak pernah kita melakukan pembicaraan politik karena itu memang ranahnya, domainnya pimpinan partai politik. Oke. Pak, yang menarik nih, nama Pak Sandi kan kalau saya lihat dari berbagai lembaga survei sebagai calon wakil presiden itu urutan di atas mulu nih Pak. Gimana nih Pak tanggapan? Apakah ini menambah optimistis dari Pak Sandi sendiri? Saya realistis. Saya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Keikhlasan itu adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik, tapi sisanya serahkan pada yang di atas. Serahkan kepada yang akan nanti mengambil keputusan. Saya yakin ini akan terbaik, terutama saya ingin menitipkan perjuangan kita membawa ekonomi kita menjadi ekonomi nomor 5 terbesar di dunia di tahun 2045. Ini waktunya sangat-sangat sempit, sangat bonus demografi dan jendela peluang ini hanya 10-15 tahun. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, kita akan kehilangan peluang ini untuk menjadi negara maju. Negara yang begitu indah, masyarakatnya begitu ramah, tapi kita harus berikan suatu pendekatan agar ekonomi mereka semakin meriah, semakin terangkat. Dan itu dengan lapangan kerja mudah dan
harga-harga murah. Pak, ini menarik, PLT Ketum Pak Mardiono kan sempat mengatakan Pak Jokowi memberikan sinyal positif, mengapresiasi kalau misalnya Pak Sandi kinerjanya sebagai menteri ini juga cukup baik, kemudian juga pada saat menjadi wakil gubernur juga cukup baik kinerjanya. Apakah ini juga menjadi sesuatu hal yang positif bagi Pak Sandi? Kan disebut-sebut juga Golden New Boy Pak Jokowi ini, Pak. Ya, saya sangat mengapresiasi dan ya saya terinspirasi Pak Jokowi karena sebelumnya kan kita rival dan beliau dengan tangan terbuka menerima kontribusi Pak Prabowo dan saya di Kabinet Indonesia Maju, dan ini kami lakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Masyarakat mengapresiasi dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Ini merupakan anugerah dan itu perlu kita syukuri dan kita berikan kerja keras dan kontribusi terbaik kita. Karena ini nggak berhenti di sini. Membangun Indonesia itu harus bersama-sama dan tidak sebentar-sebentar, tapi harus dalam waktu yang konsisten, yang istiqomah. Kalau baru-baru ini sempat bertemu dengan Pak Jokowi berbicara empat mata, apakah ada obrolan-obrolan atau jangan mungkin, Pak? Kita bicara mengenai pekerjaan kita di pariwisata. Oke, lalu Pak ini sebagai Kepala Bapilu ya Pak, Badan Pemenangan Pemilu P3. Apa target dan juga tugas dari Pak Sandi untuk bisa memenangkan kontestasi? Kalau kita ditargetkan 11 juta suara itu kan sangat tinggi, hampir dua kali lipat dari perolehan suara di tahun 2019 yang lalu. Dan P3 ini kan sebetulnya partai yang sudah sangat dikenal. Lambangnya ini sudah sangat melekat di hati masyarakat. Ini yang harus kita bangkitkan terutama di kalangan muda, karena ada 60% masyarakat kita itu anak-anak muda yang akan menjadi pemilih, dan juga ibu-ibu. Ibu-ibu seperti ibu-ibu inilah yang akan menentukan masa depan kita. Emak-emak saya sebutnya. Lalu ini hubungannya dengan, kan di bawah Bapak itu ada Pak Erick Thohir. Nah itu gimana Pak? Apakah jadi rival juga Pak? Oh enggak, kita sih mitra. Kita mitra sama-sama menteri, sahabat baik. Kemarin kita nonton basket bareng juga, kita kecintaan pada olahraganya juga luar biasa. Saya senang beliau sekarang sudah menjadi tokoh yang juga diidolakan di masyarakat, dan kita punya konsep bersaing, bertanding, tapi akhirnya nanti bersanding. Sama Pak Prabowo seperti apa hubungannya? Karena kan satu kabinet nih. Iya. Apakah saling duduknya bareng terus atau enggak? Duduknya berdekatan, Oh, masih berdekatan. tapi kadang-kadang agak di belakang, kadang-kadang samping-sampingan. Tapi hubungannya baik Pak sama beliau? Super baik. Dan beliau ini kan senior saya, dan sampai sekarang walaupun saya sudah meninggalkan Partai Gerindra, hubungan kita masih sangat hangat, masih sangat lekat, dan ya kita bersilaturahim untuk NKRI dan kebaikan bangsa kita. Oke. Pak, jika nih Pak, kalau misalnya nanti benar terdeklar Bapak jadi Wakil Presiden, mungkin apa yang akan Bapak lakukan, apalagi di P3 bagi Indonesia tentunya? Apa yang Pertama, pasti membantu tugas Presiden. Kalau menjadi Wakil Presiden, saya pernah menjadi Wakil Gubernur, saya tahu posisi seperti apa. Dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden. Menjaga harmonisme, kestabilan dari pembangunan, dari aspek ekonomi ada akselerasi dan percepatan pembangunan. Dari lapangan kerja akan kita ciptakan melalui pendekatan-pendekatan pemberdayaan UMKM. Dari segi harga-harga yang terjangkau, saya akan membantu Presiden untuk memastikan pasokannya lancar, rantai distribusinya juga efisien, dan masyarakatnya sejahtera. Itu yang menjadi fokus saya, dan tentunya kestabilan dari politik kita, stabilitas politik, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Pak, kalau saya lihat dari 2019 ke pemilu sekarang, Bapak lebih apa ya, open, lebih lepas. Ya karena waktu itu sangat mendadak ya ditunjuknya ya. Jadi dan masa kampanye yang sangat panjang, sangat melelahkan. Sekarang ini jauh lebih baik, jauh lebih ditata dengan demokrasi kita yang penuh dengan inovasi. Mudah-mudahan bisa mencapai suatu hasil yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Pak, ini banyak masyarakat yang bilang, Bapak kan waktu itu pas 2019 cukup banyak ngeluarin modal begitu ya Pak, bilangnya juga cukup besar. Nggak kapok berarti ya Pak, ini amanahnya masih terus untuk memajukan bangsa dan berkontribusi untuk masyarakat? Ya kalau kita bicara pengabdian, kita nggak boleh hitung-hitungan. Kita harus berikan yang terbaik yang kita miliki.
Tapi sekarang dengan adanya beberapa inovasi dan efisiensi dalam kontestasi demokrasi, ini kita dapat satu perbaikan, satu eh, sistem yang insya Allah pembiayaan politik kita itu akan jauh lebih bisa ditekan. Mudah-mudahan dengan hari ini dia berjuang untuk masyarakat Indonesia, insya Allah semuanya akan menjadikan kebaikan. Amin. Nah, kali ini ada sosok yang dikenal sebagai pengusaha, menteri juga, dan baru-baru ini juga namanya mulai terendus ya menjadi wakil atau bacawa pres, bakal calon wakil presiden. Langsung saja kita sapa Bang Sandiaga Uno. Apa kabar Bang Sandi? Baik, terima kasih Mbak Naya. Bang Sandi, Sekarang nggak sendiri, saya ditemenin sama Mbak Nur dan Sulaiman. Ini spesial banget karena Bang Sandi ada Ibu, ada Sulaiman juga. Maksudnya ini kan mungkin dari 7 hari kurang kali ya sibuk. Terus saya tanya langsung nih ke Pak Nur ya, ke Ibu. Ibu gimana nih Ibu, nih Bapak semakin sibuk. Ini nggak sih protes nggak? Aduh Bapak waktunya buat keluarga, gimana Bu? Sebetulnya dari dulu juga udah sibuk, jadi memang sekarang sih bedanya ya Bapak sekarang di pariwisata, lebih keliling Indonesia, dulu waktu di Saratoga ya lebih mengurus bisnisnya. Jadi memang sama aja, cuman beda aja bidang pekerjaannya. Ya saya sebagai istri pastinya mensupport agar Bapak juga sehat karena memang bisa bermanfaat untuk semua masyarakat yang membutuhkan dan bisa menginspirasi untuk generasi yang akan datang, insya Allah. Ibu menarik nih Bu, Ibu sama Bapak kan juga kisahnya cukup romantis ya. Saya pernah baca nih ada surat buat Bang Sandi dari Pak Nur yang di spill ternyata bener jadi menteri nih Bu. Bisa diceritain gimana sih Bu awal ketemunya sampai ada surat itu? Waduh, ini ya menceritakan flashback. Pokoknya singkat cerita, saya bisa berkenalan itu karena abang saya dan waktu itu Bang Sandi nggak pernah tahu kalau abang saya itu punya adik perempuan. Nah disitulah dia ngeliat ternyata temennya ini punya adik perempuan yang selama ini dia nggak tahu. Akhirnya dia bilang, loh itu siapa kok ini apa selama ini nggak pernah tahu. Oh, itu adik gue, dia bilang. Oh kok lu punya adik nggak bilang-bilang sih, adik lu buat gue aja deh, katanya gitu. Dan singkat cerita 13 tahun setelah itu kita menikah. Berarti ini bisa bilang pandangan pertama nggak sih Bang Sandi? Ya pandangan pertama, dan pada saat itu saya masih ingat banget dia pakai baju warnanya hijau. Makanya sekarang kita berlabuhnya di partai yang warnanya hijau juga. Ngeri sekali. Ternyata dia pandangannya jauh sekali gitu loh. 27 tahun yang lalu kita menikah dan 40 tahun yang lalu kita bertemu. Iya. Jadi karena sempat ya putus nyambung selama 13 tahun, terus nikah udah 27 tahun, jadi total kita 40 tahun. Berarti surat itu ditulis belum jadian ya? Udah. Udah, itu malah waktu putusan kalau nggak salah. Enggak dong, kan kamu lagi sekolah di Amerika. Oh iya, mau lagi pergi, terus saya bilang kamu jangan lupain kalau kamu udah. Aduh maaf ya, guys ini ada pertikaian sedikit. Mencium aroma perbedaan rekoleksi. Ya. Karena faktor U ya. Faktor U kelihatannya. Tapi nggak kelihatan ya, bisa dilihat. Walaupun sudah 27 tahun masih awet muda. Aku spill dikit suratnya aja. Aduh, coba ya kita spill suratnya Sandi. Iya, bener ya Bu ya? Betul sekali. Cuma ini yang bisa saya kasih untuk kamu, Cie. Mungkin udah nggak perlu lagi, tapi nggak apa-apa kan sebagai kenang-kenangan dengan sampai dibuang. Walaupun kamu mungkin nggak suka, lebih baik disimpan atau dibalikin lagi, lebih aman. Fotonya tuh. Pesannya nih ya Bang Sandi, flashback ya Bang Sandi. Aduh, semoga sukses di sekolahnya. Jangan lupa ya sama yang namanya Nur ya. Kalau udah jadi Pak Menteri,
ya jangan lupa kalau sudah jadi Pak Menteri itu loh Pak Menteri loh langsung didoakan loh Pak Sandi. Ya waktu itu saya juga bilang apa sih ini. Karena nggak nyambung gitu loh. Sementara saya lagi sekolah gitu, rupanya dia udah visioner. memikirkan sepanjang karir saya di dunia usaha juga nggak pernah berpikir untuk masuk ke politik kan. Baru setelah diajak di 2014 mulai memberikan pelayanan publik ya sampai sekarang. Tapi ternyata betul ya ucapan itu adalah doa. Doa. Mungkin ada surat lagi, semoga jadi Pak Menteri, nanti jadi Wakil Presiden. Gimana Bu? Gimana Bu? Kalau Bapak ini digadang-gadang banyak yang elektabilitas Bapak juga cukup tinggi untuk jadi bakal calon Wakil Presiden. Ibu sendiri seperti apa Bu? Buat saya serahkan kepada yang di atas ya, serahkan kepada Allah. Karena semua kekuasaan adalah milik Allah. Jadi kita berdoa yang terbaik, itu aja sih. Berarti disupport terus. Insya Allah disupport terus sebagai suami, sebagai imam keluarga, sebagai bapaknya anak-anak. Gitu. Mungkin yang publik pengen tahu sebenarnya sosok Pak Sandi seperti apa sih Bu? Romantiskah atau galak atau menyenangkan atau apa yang belum orang-orang nggak tahu ternyata? Baik sekali memang Pak Sandi itu selalu mengajarkan saya bagaimana kehidupan yang betul-betul dari saya nggak ngerti apa artinya hidup sampai hari ini. Jadi beliau sebagai suami juga, sebagai guru buat saya juga, dan sebagai anutan mungkin ya, karena kedisiplinannya, konsistennya, integritas. Jadi Bang Sandi itu memang sosok yang memang buat saya sangat menginspirasi untuk semuanya, insya Allah. Bukan karena dia suami saya ya, tetapi memang kenapa sampai hari ini kita bisa bertahan, insya Allah dengan doa tentunya pasti, dengan ikhtiar dan doa semua. Tapi memang beliau adalah sosok orang yang memang patut saya ikuti. Mudah-mudahan dengan hari ini dia berjuang untuk masyarakat Indonesia, insya Allah semuanya akan menjadikan kebaikan. Amin. Berarti romantis, baik, pengertian, semua diborong ya kayaknya ya, nggak Enggak, disisain. banyak juga Banyak yang juga kalau saya lagi ngaco kekurangannya. juga dimarahi. Tapi itu bumbu-bumbunya Iya, kan. kalau nggak dimarahin malah aneh nih, wah jangan-jangan kenapa nih. Malah curiga ya, aku nggak marah sih. Karena dia udah, kalau nggak marah berarti dia udah terlalu sibuk gitu. Nggak ada waktu. Nah, aku mau nanya sama Sulaiman. Sulaiman nih katanya mama kan romantis juga nih kayak papa ya. Emang sih tadi aku lihat juga ramah banget kita ya. Kayak gitu harusnya gimana? Satu, dua. Iya, papa gimana sih sayang? Sama kamu tadi dibilang menyenangkan. Suka ngapain aja sama papa? Ayo, Main. spend time. Ih, spend time-nya apa sayang? Main Peluk. basket. Oh, Peluk, peluk. suka Oh. kangen-kangenan. Jadi So kalau udah sweet. kangen bapaknya, can I call papa? Yes, you can. Aku bilang, what, papa ngapain gitu? Ya udah cek aja gitu. Jadi anytime dia bisa tahu bapaknya ngapain. Ya most of the time ya lagi melayani publik. Tadi aku tanya, kalau kangen papa gimana? Video call gimana? Video call. Terus kalau pagi-pagi, papa suka apa? Antar kamu sekolah sama apa sayang? Sama apa? Tuh ditanya. Jawab dong. Yang suka bikinin sarapan atau Lari? Olahraga. olahraga? Berarti cukup deket ya, kalau aku lihat juga ya sama Mas Sandi sama Pondok. Kan paling kecil ya. Iya, si bungsu. tinggal satu-satunya yang di rumah, yang lain kan lagi Petualang sekolah. bekerja, melanjutkan Sekolahnya. Insya sebagai Allah. profesional di luar, jadi ya dia jadi hiburan kita ini. Iya, mainan. Ya so. Tapi kalau kangen sama papa mau ngomong apa sama papa? Tuh, ngomong apa? Hai. I love you always. So sweet Sulaiman. Jadi benar-benar bisa dilihat ya, karena di belakang seorang pria sukses ada wanita yang selalu mendukung dan ternyata visionernya luar biasa ya. Bang Sandi, kenyataan dari surat itu adalah bukti otentik doa Betul. Bang Sandi jadi menteri, dan semoga ada tujuan goals-goals lagi sebagai Amin. calon wakil presiden mungkin.
Amin. doa dari sang istri bisa Pasti dari mendukung. doa yang terbaik dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap perjuangan kita. Dan kan ini semuanya kontribusi terbaik untuk NKRI tercinta. Oke, terakhir Bang Sandi sama Pak Nur, ada yang mungkin disampaikan buat Bang Sandi dan Bang Sandi ke Pak Nur? Karena kan pasti quality time kayak gini sangat hal yang memorable dan sangat berharga. Ya, saya terima kasih bahwa karena baru anniversary juga kita 27 tahun. Happy anniversary. Minggu Aku nggak lalu, bawa kuenya jadi- nih. Enggak, doanya yang penting. Doanya. Yang penting penting. doanya. Jadi terima kasih udah 27 tahun Mendampingi. mendampingi, tapi juga menjadi kalau ada hal-hal yang biasanya kan kita suka lupa diingetin. Mbak Nur nih selalu ingetin, apalagi dia kuat dari segi agamanya, selalu mengingatkan. Dan waktu untuk keluarga itu walaupun sedikit tapi quality itu harus ada. Dan kalau kerjaan itu nggak pernah habis. Ada aja kerjaan, tugas itu pasti menumpuk. Tapi jangan lupa Keluarga nomor untuk keluarga ini diberikan perhatian. Karena saat saya naik dan turun di dalam karir yang biasa, saat saya gagal dan sukses di perjalanan itu selalu keluarga yang mendampingi. 3 kata buat Pak Nur, Bang Sandi. I love you. Ketawa seneng semua emang. Pak Nur ya? balas dong. Oke, I love you tuh Papa. Gimana sih? Love you tuh I Papa. love you tuh. Oh, sarang Saya melihat bahwa desa wisata ini jadi pilar untuk penciptaan 4,4 juta lapangan kerja di 2024 ini. Mas Menteri, ini menarik nih. Ini menarik nih, ini warga dari Desa Astana. Apa kabarnya semuanya? Semangat! Nah, inilah antusiasme masyarakat menyambut program-program pemberdayaan melalui program Anugerah Desa Wisata Indonesia. Ini sangat populer di kalangan masyarakat dan sangat ditunggu karena kehadiran kita di sini bisa meningkatkan kunjungan wisatawan, bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja, dan karena ekonominya meningkat, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi juga, Pak Bupati, Bu Wabu, Pak Gubernur ini sangat merasakan geliat, dan beberapa waktu lalu ada desa wisata Gegesi Kulon juga meningkat. Jadi ini akan kita dorong untuk memastikan bahwa ekonomi masyarakat di Jawa Barat, di Cirebon ini insya Allah bisa mensejahterakan masyarakat. Pak, ini menariknya kan salah satu dari target Bapak adalah meningkatkan desa wisata. Seberapa besar peluang desa wisata ini untuk meningkatkan lapangan kerja, Pak? Saya melihat bahwa desa wisata ini jadi pilar untuk penciptaan 4,4 juta lapangan kerja di 2024. Dan ini provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Provinsi yang menyumbangkan ekspor terbesar dari Indonesia. Provinsi yang anak-anak mudanya paling banyak. Provinsi yang ibu-ibunya juga paling banyak. Jadi kita harus pastikan di Jawa Barat dan Cirebon ini ternyata kalau kita urut banyak sekali peradaban Indonesia ini dimulai dari Cirebon. Seperti yang Makam Sunan Gunung Jati dan juga beberapa tokoh-tokoh bangsa ini lahir dari Cirebon. Ini yang perlu kita angkat terus sebagai bagian daripada peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pak, ini kan wisata religi kan juga ribuan ya Pak. Sudah berapa persen yang wisata religi ini sudah potensi sudah terangkat? Baru 20%. Kita punya 80% wisata religi ini. Ini misalnya ziarah Wali Songo ini. Kan kita mulainya di sini nih. Kita banyak yang malah perginya itu ke Turki, ke Mesir. Bagus ke sana. Tapi yang kesininya aja mereka belum pernah gitu. Jadi saya ingin mendorong lebih banyak, kalau sekarang mungkin hanya 20-30 bus per minggu,
saya ingin mendorong paling tidak fasilitasnya ditingkatkan, dan sebelum mereka keluar negeri mereka menikmati dulu wisata religi di rumah kita sendiri di Indonesia aja. Pak, ini boleh diceritain Pak, tadi kan menarik ya Bapak naik kereta kencana. Iya. Seperti apa Pak? Apakah ini menjadi inovasi baru juga untuk meningkatkan potensi di wisata religi? Karena kan itu kayaknya lumayan sensasinya menyenangkan ya Pak. Oh, super menyenangkan dan berasa ada sensasi tersendiri ya, karena kita di atas gitu ya, terus disambut sama selawatan. Ini inovasi luar biasa dari kearifan lokal. Lalu Pak, ke depannya nextnya nih Pak, inovasi-inovasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah khususnya dari Menkenparekraf untuk bisa meningkatkan semua desa wisata, wisata religi juga? Pertama, produk wisatanya. Jadi wisata religi ini melengkapi wisata alam, wisata buatan, wisata sejarah. Kedua adalah acara-acaranya. Jadi saya titip Pak Wagub, Pak Bupati, Bu Wagub, event-eventnya dibanyakin nih di desa-desa wisata, supaya insya Allah lebih banyak event, lebih banyak kunjungan wisatawan. Lebih banyak kunjungan wisatawan, lebih banyak juga cuan. Ya bener nih, apalagi waktu saya membangun jalan tol Cipali, itu banyak yang nggak sadar bahwa ternyata infrastruktur itu menghadirkan banyak sekali peluang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Jadi eventnya lebih dibanyakin, dan saya berharap selain infrastrukturnya, SDM-nya juga disiapkan. Jadi para pelaku UMKM-nya juga bisa mengemas produknya dengan baik, bisa menjualnya bukan hanya di dalam negeri tapi juga ekspor, dan bisa kita bantu pembiayaannya. Pak, untuk terkait yang green economy sendiri seperti apa Pak nanti kan ada? Nah, ini bukan, nggak ada hubungannya sama bajunya Pak Wagub ya, tapi masa depan pariwisata itu adalah pariwisata hijau. Betul ya Pak ya? Jadi hijau, nah ini hijau juga. Nah tuh, ini ada batik hijau nih. Wagub. Ini jadi kita menghijaukan. Ya, ini kita hijau ini adalah masa depan pariwisata kita, masa depan ekonomi kita. Jadi kita ingin bahwa batik semuanya ramah lingkungan, sustainable. Astana ini juga kita pengelolaan sampahnya lebih baik ke depan, menggunakan energi baru dan terbarukan, penggunaan air yang juga yang bijak, dan inilah yang disebut sebagai pariwisata hijau. Pariwisata. Oh, amin. Pak, Bu, jadi rangkaian Pak. Sukses. Sudah mulai banyak loh Pak yang mendoakan. Amin, kita doakan untuk lebih baik ke depan. Karena harapan masyarakat ini adalah mencari pemimpinnya yang seperti Pak Jokowi, ada di tengah-tengah masyarakat, bisa menyapa dan golok, aduh takut, sajam, nggak boleh sama Darmanto. Semoga tadi ya Pak bisa meneruskan perjuangan Pak Jokowi juga dengan mudah. Terima kasih banyak Pak, nanti kita akan melihat progres seperti apa dan tentunya tadi doa masyarakat. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Yo, ayo, terima kasih.